Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi publik mempertanyakan gerak kilat Polri mengalihkan kasusnya kepada Kejaksaan Agung. Padahal berkas perkara belum lengkap. Ya saudara, ada apa di balik pengalihan tersebut? Kita simak selengkapnya dalam Kopi Pagi. Sabtu 11 Juli 2026 menjadi hari bersejarah sekaligus catatan hitam penegakan hukum kita. Mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, sosok yang menyita uang triliunan rupiah aset koruptor, kini resmi mengenakan rompi tersangka 3 mega kasus dugaan korupsi, batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel, serta tindak pidana pencucian uang. Kita sudah telah menetapkan saudara MA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya. Penetapan tersangka menyusul rangkaian penggeledahan yang dilakukan tim gabungan Kortas Tipikor, Polri, dan Polda Metro Jaya di sejumlah lokasi di Jakarta, Bogor, dan Tangerang, termasuk di rumah mewah Febri Ardiansyah di kawasan mewah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Di sana ditemukan 74 kg emas dan uang tunai ratusan miliar rupiah. Namun yang menggemparkan publik bukan status tersangka Febri Ardiansyah, melainkan langkah cepat kepolisian mengalihkan kasus ke Kejaksaan Agung diikuti penyerahan barang bukti. Mengapa seorang mantan bos penyidik korupsi diserahkan kembali untuk disidik oleh mantan anak buahnya sendiri? Kopi Pagi pekan ini membongkar kejanggalan di balik pelimpahan kilas kasus Febri Ardiansyah dari dugaan kompromi elit hingga menabrak aturan hukum acara pidana. Dalam tata hukum acara pidana, pelimpahan kasus dari kepolisian ke kejaksaan dilakukan setelah penyidikan rampung dan dinyatakan lengkap atau P21. Namun, dalam kasus Febri, pelimpahan dilakukan di tahap awal penyidikan. Langkah ini dikecam keras oleh pakar hukum karena dinilai menabrak kitab undang hukum pidana dan sangat rentan digugurkan dalam sidang pra-peradilan. Yang terjadi dalam kasus Febri Ardiansyah itu bukan pelimpahan. Bukan pelimpahan, melainkan penyerahan atau pengalihan kelanjutan penyidikan kasus. Ini tidak dikenal, bahkan tidak dibenarkan menurut kitab undang-undang hukum acara pidana. Tidak bisa dilakukan pengalihan atau penyerahan penyidikan dari kepolisian ke kejaksaan atau dari kejaksaan ke kepolisian. Dengan dialihkannya kasus yang tersangkanya belum diperiksa oleh penyidik Polri ini, maka tersangka Febri Ardiansyah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang karena dia dijadikan tersangka tanpa diperiksa lebih dulu, kemudian kasusnya dialihkan ke kejaksaan, bukan dilimpahkan. Keraguan terbesar publik adalah soal independensi. Kejaksaan Agung berupaya meyakinkan publik dengan membentuk tim 9 untuk memeriksa Febri dan melibatkan supervisi KPK. Namun yang masih mengganjal, bagaimana mungkin jaksa-jaksa bisa objektif memeriksa sosok yang selama bertahun-tahun menjadi atasan langsung dan mentor mereka. Nanti Pak Jampitsus, PLT Jampitsus akan membentuk tim penyidik di Kejaksaan, orang-orang yang ditentukan. Ya, nanti khususnya itu orang-orang tertentu yang meminimalisir tidak ada konflik interest dengan yang bersangkutan. Itu aja. Meski demikian, publik tetap khawatir penyerahan penanganan kasus ini hanya cara untuk meredam kebocoran informasi yang lebih luas, melibatkan tokoh besar. Tidak salahlah jika ada yang mengatakan bahwa pengalihan perkara mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ini adalah produk kompromi dari perang proksi, bukan jalan penegakan hukum yang konsisten. Banyak yang curiga bahwa pengalihan atau penyerahan kelanjutan penyidikan tersebut ditujukan untuk mengaburkan perkara ini atau untuk melokalisir perkara ini agar jangkauannya terbatas pada tersangka yang sudah ditetapkan dan tidak boleh menyentuh yang lain. Bagaimana pendapat publik soal pengalihan kasus ini? Saya sih jangan mereka sendiri loh yang audit, mungkin bisa KPK yang independen atau memang dari Polda atau pihak dari Kortas sendiri gitu, Mas. Berarti nggak percaya nih, Mas ya? Saya sebagai masyarakat nggak percaya, Mas.
Kalau menurut saya sih kurang transparan ya. Berarti nggak setuju atau setuju? Kalau saya kurang setuju, harusnya harus yang lebih transparan seperti KPK. Seperti itu. Soalnya ya kalau Kejagung ya kemana ada kasus juga kan Kejagungnya gitu. Kayak gitu sih menurut saya, jadi kayak kurang transparan. Yang melakukan korupsi, dugaan korupsi itu kan dari Kejagung sendiri. Nah, semisal diselidiki oleh dari Kejagung sendiri, kemungkinan di situ ada mainnya. Jadi nggak mungkin benar-benar bisa transparan atau benar-benar bisa terbukti gitulah. Jadi harusnya mungkin dari pihak KPK bisa menyelidikinya, jangan dari Kejagungnya sendiri. Skeptisisme publik bukan tanpa alasan. Rekam jejak penanganan kasus internal di lembaga penegak hukum kerap kali berakhir anti klimaks dengan hukuman minimal atau bahkan pasal-pasal krusial hilang di pengadilan. Kini bola panas berada di tangan Kejaksaan Agung. Apakah tim 9 bisa membuktikan integritas mereka dengan membongkar kasus ini hingga ke akar-akarnya? Atau malah justru membenarkan kecemasan publik? Penegakan hukum tidak boleh sekedar menjadi panggung sandiwara kompromi elit. Publik akan terus mengawal kasus setiap gram emas dan pasal yang akan didakwakan kepada Febri Ardiansyah. Tim MTek Media melaporkan.